Halo, jumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistia. Selamat datang di channel Maths and My Hobbies. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal cerita pecahan. Ada beberapa soal yang termasuk soal HOTS, yaitu yang untuk medium, low, and high. Ya, jadi selamat menikmati soal-soal HOTS, soal cerita pecahan matematika level SD. Yuk, mari kita tengok saja apa saja soalnya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Ini adalah soal cerita dalam bentuk persen ya. Jadi ibu membeli 50 buah jeruk untuk arisan. Sebanyak 6% dari jeruk tersebut busuk. Pertanyaannya adalah berapa banyak jeruk yang busuk dan berapa banyak jeruk yang tidak busuk. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus membuat ilustrasi. Nah, kalau soalnya dalam bentuk persen, maka kita bisa gunakan ilustrasi sebagai berikut. Misalnya kita gambar, ini adalah jeruk yang dibeli oleh ibu secara utuh, jadi 100%. Ya, 100% itu berarti ada 50 buah jeruk. Ya, 50 buah jeruk. Kemudian setelah membeli ternyata diketahui bahwa ada yang busuk dan ada yang tidak busuk, maka otomatis terbagi menjadi dua. Di sini yang busuk, kemudian di sini yang tidak busuk. Oke, yang busuk adalah 6%. Oke, sebagaimana diketahui utuhnya itu 100%, total yang dibeli oleh ibu. Maka yang tidak busuk berapa persen? Kalau yang busuk 6%, maka yang tidak busuk berarti sisanya. Sisa dari 100% dikurangi 6%. Jadi yang tidak busuk itu sebanyak 94%. Nah, itu konsepnya. Ini adalah konsepnya bagaimana sebuah soal cerita dalam bentuk persen. Jadi kita bisa gambar ilustrasinya, kita buat seperti ini, setelah itu baru kita cari dan atau kita hitung. Nah, berapa banyak jeruk yang busuk? 6%. 6% dari 50 buah. Artinya apa? 6% dari 50 buah berarti itu sebuah kalimat matematika, maka operasi hitung yang dipakai adalah 6% dari 50, artinya 6% dikali 50 seperti ini. Ini untuk yang busuk ya. Kemudian kita simplify, kita lihat di sini 50 dan 100 ini dibagi 50 bagi 50 1, 100 bagi 50 adalah 2. Jadi kita tinggal dapat 6 dibagi 2, tinggal 6 dibagi 2, jadi ada 3. Jadi 3 buah jeruk yang busuk. 3 buah jeruk busuk. Oke. Nah, untuk yang tidak busuk kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan 94% dikali 50, atau cara keduanya nanti 50 dikurangi 3. Kita pakai cara pertama. Di sini ada 94/100 dikali 50 ya. Kemudian ini kita bagi, ini 1, 50 bagi 50 ini adalah 2. Jadi 94 dibagi 2 yaitu 47 buah jeruk yang tidak busuk. Ini tidak busuk. Nah, cara yang kedua, lihat totalnya kan 50, 3 buah jeruk sudah busuk. Jadi tinggal dipilih, tinggal dikurangi aja 50 dikurang 3 yaitu 47 buah jeruk. Ya, tinggal kalian pilih cara mana yang paling mudah, tidak busuk. Karena matematika itu caranya pasti kemungkinan bisa lebih dari satu cara. Oke, maka dengan mudah kita bisa jawab pertanyaannya. Yang A, berapa banyak jeruk yang busuk, adalah 3 buah jeruk yang busuk, dan berapa banyak jeruk yang tidak busuk, ada 47. Oke, nah itu kalau soal ceritanya dalam bentuk persen. Oke, kita masuk ke soal tipe yang kedua. Nah, tipe kedua ini adalah soal cerita dengan informasinya diketahui dalam bentuk persen di sini, 3/5. Nah, ini 3/5. Dan totalnya adalah di sini ada 600. Ini dua informasi yang harus kalian perhatikan dan kita perhatikan. Nah, lihat, karena ini bentuknya dalam pecahan, maka ilustrasi yang kita pakai adalah kita menggambar kotak atau menggambar gambar kotak yang
representasikan 3/5. Kita lihat nih, penyebutnya adalah 5, ya kan? Ini penyebutnya 5. Maka kita gambar 5 kotak. Nah, ini kita supaya agak bagusan gambarnya. Oke. Mari kita gambar ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 3/5 adalah perempuan. Kita ambil yang warna biru adalah sebagai perempuan nih. 1, 2, 3. Ya. Kemudian sisanya warna putih adalah untuk yang laki-laki. Yang dilihat sini, banyak siswa di sebuah sekolah adalah 600 orang. Sebanyak 3/5 diantaranya adalah perempuan. Nah, ini berarti 3 kotak ini adalah kan 3/5. Tuh, ini 3/5 dan 3/5 ini adalah perempuan. Oke, sisanya ini adalah 2/5. 2/5 ini adalah laki-laki. Oke, ini informasi yang kedua, sebanyak 3/5, maka kita bisa gambar ilustrasinya seperti ini. Nah, dari informasi yang pertama, siswa seluruhnya adalah 600 orang. Nah, siswa seluruhnya ini direpresentasikan oleh seluruh kotak yang ada di sini. Ada berapa kotaknya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi artinya 600 orang itu kita representasikan dengan 5 kotak. 5 kotak itu adalah 600. Berarti artinya satu kotaknya berapa? Berarti satu kotak itu kita dapat 600 dibagi 5. 600 bagi 5 itu kita dapat adalah 60 bagi 5 itu 12. Ini 120. Silakan susun ke bawah ya. 600 dibagi 5 kalau masih belum paham. Oke. Nah, berarti artinya satu kotak itu 120. Maka di sini kita ganti warna merah. Satu kotak ini isinya 120. Tahu dari mana? Dari sini nih kita dapat. Nih, satu kotak adalah 120. Maka di sini 120 semua. Tuh. Sangat sederhana perhitungannya. Kelihatannya saja susah. Oke. Nah, maka dengan mudah kita dapat berapa jumlah anak perempuan di sekolah tersebut. Kita lihat perempuannya berapa? 3 kotak kan? 3 dikali 120. Maka ada 360. Kemudian yang laki-lakinya berapa? 2 kotak, 2 dikali 120, maka ada 240 siswa laki-laki atau anak laki-laki. Oke, seperti ini ditulis dulu, 360 siswa perempuan. Oke, gimana? Mudah bukan? Oke, yuk, mari kita masuk ke soal berikutnya. Tipe soal berikutnya adalah soal nomor 3. Kita lihat di sini ada informasi ibu membeli 39 mangga dan bibi membeli 50 mangga. Sebanyak 2 mangga yang ibu beli busuk, sedangkan 40% mangga yang bibi beli busuk. Siapakah yang membeli mangga tidak busuk lebih banyak? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini berarti kita hanya membandingkan mana yang lebih banyak mangganya yang tidak busuk. Oke, kalau soal seperti ini maka kita bagi dua saja daerah pengerjaannya. Ini kita bisa bagi dua di sini. Nah, yang pertama adalah untuk kita tulis di sini adalah ibu. Ini bibi. Oke, kita buat dulu ilustrasinya untuk ibu. Ibu membeli 39 mangga. Maka ini total mangga yang dibeli ibu berapa? 39 mangga, betul? Nah, berapa yang busuk? Sebanyak 2 mangga yang ibu beli busuk. Ini informasinya. Berarti di sini yang busuk itu ada 2. Ini yang busuk itu 2. Berarti yang tidak busuk itu adalah 39 dikurang 2, yaitu ada 37 mangga yang tidak busuk. 37 buah yang tidak busuk, ini 2 buah yang busuk. Oke. Nah, lihat, ibu itu berapa? 37 yang tidak busuk.
kita kasih tanda dulu di sini. Nanti kita bandingkan dengan banyaknya bibi. Ibu 37 buah mangga yang tidak busuk. Nah, kita lihat bibi. Nah, bibi ini informasinya dalam persen. Maka seperti soal sebelumnya, kalau persen kita buat ilustrasinya seperti gambar ini, tanpa harus bikin kotak-kotak ya. Jadi di sini adalah berapa banyak yang dibeli oleh bibi ini. Bibi membeli, kita ganti warna biar beda ya. Ini yang merah ya. Bibi membeli 50 mangga, maka di sini 50 mangga. Kemudian sedangkan 40% mangga yang bibi beli busuk. Nah, informasi keduanya sini. Berarti di sini yang busuk itu adalah 40%. Berarti yang tidak busuk itu ada berapa persen? Totalnya kan 100 nih. Utuh itu 100%. 100%, busuknya 40. Ya, berarti yang tidak busuk adalah 100 dikurang 40. Ya. 100% dikurang 40%. Jadi sama dengan 60%. Ya, sampai sini bisa dipahami. Ingat, utuh itu 100%, ya. Kalau ada busuk 40 ya berarti sisanya 100 dikurang 40 jadi 60%. Oke, dari sini bisa kita cari nih berapa banyak buah mangga yang busuk yang dibeli oleh bibi. Ya, berarti sini 40% dari 50. Kita hitung di sini. 40% dari 50 artinya 40 per 100 dikali 50. Oke, nah kita hitung nih. 50 sama-sama dibagi 50. Ini coret. 50 bagi 50 1. 100 bagi 50 adalah 2. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi ada 20 buah mangga yang busuk. Berarti yang tidak busuk kita pakai cara yang efisien, yaitu totalnya ada 50. Betul? Ya, berarti bibi memilih 50 mangga. Berarti yang tidak busuk itu 50 dikurangi 20. Ya, berarti di sini adalah sebanyak 30 mangga atau 30 buah mangga yang tidak busuk. Di sini 20 buah mangga yang busuk. Mana yang lebih banyak? Kita lihat di sini. Ini yang tidak busuk itu adalah bibi 30 buah. Oke, sedangkan ibu 37. Mana yang lebih banyak? Tentu saja jawabannya dengan mudah kita peroleh. Yang lebih banyak adalah ibu. Ya. Seperti ini penjelasannya. Jadi kita tinggal tulis di sini. Ibu membeli mangga yang tidak busuk lebih banyak dari bibi. Ibu membeli mangga yang tidak busuk lebih banyak daripada bibi. Nah, ini jawabannya. Penjelasannya mana? Ya, ilustrasinya inilah sebagai penjelasan. Oke, yuk next. Nomor berikutnya kita lihat. Nah, ini semakin lumayan. Ini tingkat kesulitannya. Lihat. Ali pergi berbelanja ke sebuah toko mainan. Ia membelanjakan 3/4 dari uangnya untuk membeli mainan. Kemudian karena ceroboh, Ali kehilangan 2/3 dari sisa uangnya dan kini ia hanya mempunyai uang sebesar 10.000 di dompetnya. Berapa uang yang dimiliki Ali sebelum berbelanja? Jadi untuk lebih jelasnya kita bikin ilustrasinya pakai kotak-kotak. Kita lihat di sini, ia membelanjakan 3/4. Berarti di sini kan 3/4 uangnya dipakai, berarti ada sisanya. Sisanya berapa? Nah, berarti kita gambar informasinya kan di sini 3/4. Ya. Informasi yang diperoleh di sini adalah 3/4 nih. Nih, 3/4. Maka kita gambar 3 kotak. Oh, sorry, kita gambar 4 kotak karena penyebutnya adalah 4. 3/4.
Oke, kita gambar di sini. Ini 1. Kita copy paste saja. Copy, kemudian kita paste. 1. Kita copy paste lagi. 2. Kita copy paste lagi. 3. Oke, ini yang 1, 2, yang 3. Nah, 3/4 ini adalah yang dipakai untuk belanja. Berarti sisanya adalah ini. Kita edit, kita bikin novel. Oke, cukup jelas. Nah, berarti oke, untuk nomor berikutnya di nomor 4. Oke, ini sudah saya buatkan ilustrasinya. Kita baca dulu. Ali pergi berbelanja ke sebuah toko mainan. Ia membelanjakan 3/4 dari uangnya untuk membeli mainan. 3/4 untuk belanja. 3/4. Nah, berarti di sini penyebutnya adalah 4 kan? Nah, makanya kita gambar adalah 4 kotak untuk membuat ilustrasinya nih. 1, 2, 3, 4. Ini adalah sebagai uang awal atau uang mula-mula. Ini uang mula-mula sebelum belanja. Uang mula-mula Ali. Ya, ada berapa? Ada 4 kotak. Karena dia membelanjakan 3/4 dari uangnya untuk membeli mainan. Nah, berarti dari sini 3/4 untuk belanja nih. 3/4 untuk membeli mainan. Oke, nah, kemudian sisanya berapa? 1 kotak, 1/4. Ini sisa. Sisanya 1/4. Oke deh, bisa dipahami. Nah, ini yang warna putih yang tidak diarsir, yang warna biru ini adalah yang untuk belanja beli mainan, 3/4 mainan. 3/4 bagian untuk membeli mainan. Nah, kemudian Ali kehilangan 2/3 dari sisa uangnya dan kini ia hanya mempunyai uang sebesar 10.000 di dompetnya. Nah, clue berikutnya ini 2/3. 2/3, 2/3 ya. Berarti awalnya yang hilang itu adalah 1 kotak. Betul nggak? Nah, sisanya nih, yang hilang itu kan 2 kotak, 2/3. Sisanya ini kan 1 kotak utuh. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, lihat. Sisanya adalah 1 kotak ini. Dari 1 kotak ini hilang 2/3. Berarti kita membuat ilustrasi berdasarkan penyebutnya 3 di sini, yaitu 3 kotak. Maka di sini kita buat gambar ya 3 kotak. 1, 2. Oke, kita buat ada 3 di sini. Nah, di sini yang hilang adalah 2/3. Diulangi lagi, kenapa ini kita gambar 3? Karena yang hilang 2/3, maka di sini kita gambar 3. Nah, yang hilang 2/3 berarti ini nih, yang warna hijau yang hilang 1, 2. Yang warna putih adalah sisa yang sekarang ada di dompetnya Ali, dan kini ia hanya mempunyai uang sebesar 10.000 di dompetnya. Berarti 1 kotak kecil ini adalah 10.000 sisanya. Jadi ya kan? Nah, ini 2/3 yang hilang nih. Ini yang hilang. 2/3 itu hilang. Oke, bisa dipahami. Nah, kalau 1 kotak kecil ini 10, ini kan 10. Maka ini juga 10. Ini juga 10. Oke. Berarti seluruhnya ada berapa? Seluruhnya ada 3 dikali 10, yaitu sama dengan 30.000. Bisa dipahami. Nah, kita naikkan lagi ke atas. Kalau ini semua 30.000, maka di sini juga 30.000 dong. Kan sama. Oke, maka yang buat beli mainan juga kan totalnya sama. Kita warna hitam aja ya. Warna merah deh biar beda ya. Ini 30.000. Nah, ini 30. Ini juga 30. Ini 30. Correct? Nah, maka dengan mudah kita lihat berapa uang mula-mula Ali. Ya, sangat mudah sekali. Lihat nih, ada 4 kotak, isinya setiap kotak 30. Maka uang mula-mulanya adalah 4 dikali 30.000. Maka kita peroleh sini 4 kali 3, 12, 120.000.
Nah, seperti ini. Jadi uang mula-mula Ali adalah 120.000. Oke, yuk sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini adalah berupa soal cerita juga. Pak Tono adalah seorang peternak ayam kampung. Pertama kali Pak Tono memulai usaha ini, ia mengisi 1/6 bagian kandang ayamnya dengan ayam betina dan ayam jantan. Berarti awalnya ada berapa? Awalnya yang diisi itu 1/6 bagian kandang, betul? Nah, kemudian setelah berkembang biak ya, karena ayam jantan dan betina mereka reproduksi, akhirnya ayam Pak Tono bertambah sebanyak 2/3 bagian kandang. 2/3 bagian kandang. Berarti di sini ya. Ini bukan kendang, itu kandang ya, ini typo. Berarti di sini berkembang biak atau tambah. Tambahnya berapa? Tambahnya itu berarti 2/3 bagian kandang. Edit. Kemudian karena sebuah penyakit ayam-ayam Pak Tono berkurang, berarti mati ya. Mati itu berapa banyak yang mati? Matinya itu ada 1/12 kandang. Yang ditanya berapa ayam Pak Tono yang dimiliki sekarang. Ya berarti tinggal kita jumlahkan aja. Awalnya 1/6 bagian kandang, nambah ditambah 2/3 bagian kandang, terus mati 1/12. Sederhana kan? Oke, jadi bentuknya seperti ini. 1/6 ditambah 2/3 dikurang 1/12. Atau penyebutnya adalah KPK dari 6, 3, dan 12 adalah 12. Kita lihat sini, 12 dibagi 6 adalah 2. Ini berarti artinya dikali 2, ini dikali 2. 1 kali 2 adalah 2 ditambah. Lihat, 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi 3 kali 4, ini 2 dikali 4. 2 kali 4 adalah 8 dikurang, karena ini penyebutnya sama-sama 12, jadi tinggal ditulis ulang satunya, pembilangnya. Oke, jadi 2 tambah 8 adalah 10 dikurang 1 jadi 9. Jadi 9/12 atau sama dengan 3/4 bagian kandang. Jadi sekarang ayamnya Pak Tono ada 3/4. Jadi hanya tinggal 1/4 bagian kandang yang kosong. 3 bagian sudah terisi. Oke, cukup sekian materi soal cerita hari ini. Bye-bye. Yuk, jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video. Oh ya, jangan lupa, subscribe itu gratis. Ya, jadi jangan pelit klik subscribe. Thank you. Bye-bye.